Tanpa kita sadari, internet dan sosial media sudah merusak otak kita. Lantas bagaimana sosial media dan internet ini bisa merusak otak kita? Dalam filter bubble, kita seperti terperangkap di dalam dunia di mana hanya suara-suara yang setuju yang kita dengar. Algoritma sosial media seperti penyortiran digital memutuskan apa yang kita lihat berdasarkan apa yang telah kita sukai sebelumnya. Efek echo chamber meyakinkan kita, membuat kita lebih sulit menerima pandangan yang berbeda. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Mengungkap filter bubble dan dampak buruk algoritma sosial media. Dalam 2023, sebagian dari negara maju diprediksi beberapa tahun ke depan akan mengalami perpecahan baik antar warga sipil atau antar negara. Saat ini, 1 dari 5 orang di dunia melakukan kekerasan dalam bidang politik dan menghalalkan segala cara. Tidak hanya di negara maju, tapi hampir di seluruh dunia akan terbagi menjadi golongan-golongan. Orang semakin rentan membuat konflik dan membentuk golongan pemberontak. Ada banyak alasan yang berbeda mengenai penyebab kejadian ini. Tapi ada satu hal yang paling besar pengaruhnya kenapa orang bisa menjadi pemberontak dan rawan konflik, yaitu sosial media. Sosial media telah memisahkan kita dengan dunia nyata, menjadikan kita lebih ekstrim dan kurang empati terhadap manusia lain. Kamu terlena dan asik scrolling sosial media hingga kamu tenggelam dalam dunia maya. Jika terus-terusan bermain sosial media, lama-lama kamu akan merasa jenuh, stres, dan akhirnya kamu akan sadar bahwa kamu butuh berinteraksi dengan dunia nyata. Entah itu healing melihat pemandangan hijau atau sekedar ngobrol di kafe bersama teman. Sebuah riset mempelajari tentang bagaimana internet bisa mempengaruhi kinerja otak manusia. Dan hasilnya, tanpa kalian sadari, internet dan sosial media perlahan bisa merusak kinerja otak tanpa kalian sadari. Filter bubble, suatu fenomena di dunia digital yang membatasi pandangan kita hanya pada sudut tertentu. Dalam video ini, kita akan menyelami aspek kunci dari filter bubble, isolasi opini, social sorting, dan efek echo chamber. Dalam filter bubble, kita seperti terperangkap dalam dunia di mana hanya suara-suara yang setuju yang kita dengar. Ibaratnya, filter bubble ini sebuah gelembung yang sudah mengisolasi otakmu. Pernahkah kamu menyebut sebuah benda yang kamu ingin beli, kemudian tiba-tiba barang tersebut muncul di akun sosial mediamu? Inilah yang dimaksud dengan filter bubble, di mana algoritma sosial media akan selalu memberikan apa yang kamu inginkan atau bahkan kamu hanya memikirkan saja seolah sosial media sudah bisa mengetahuinya. Filter bubble menciptakan isolasi opini, membawa kita ke dalam gelembung di mana kita hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan kepercayaan kita sendiri. Ini menjadi tembok digital yang menghalangi keragaman pandangan dan merampas kita dari perspektif alternatif yang penting. Kamu hanya akan melihat informasi yang sependapat denganmu saja. Sementara informasi yang tidak sesuai dengan yang kamu suka akan disaring oleh sistem dan saat itulah kamu akan terperangkap dalam filter bubble tersebut. Apakah itu benar? Nampaknya masih agak jarang yang mengetahui ekstrimnya filter bubble ini. Peneliti menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi saat orang online dan menggunakan internet terus-terusan. Dan mereka menemukan bukti bahwa ideologi mereka akan terisolasi dan menjadi asing. Jadi saat kamu terus-terusan online, kamu akan dihadapkan dengan pandangan dunia maya. Kamu akan tenggelam ke dalam dunia maya dan kamu akan jarang berinteraksi sosial dengan kehidupan nyata. Interaksi sosialmu di dunia nyata akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dunia maya. Padahal harusnya kamu sadar kalau kamu hidup di dunia nyata dengan manusia yang nyata. Kamu akan menyadari interaksi dengan teman, keluarga, teman kerja, dan tetangga sangat berkurang dibandingkan dengan circle online-mu. Ini juga bisa menyebabkan kamu menjadi introvert. Filter bubble ini benar-benar ada di dunia nyata. Tunggu sebentar, filter bubble ini juga yang menyebabkan orang bisa saling membenci dan atau saling support. Berarti harusnya internet bisa meningkatkan kepedulian satu sama lain dong. Kita bahas mengenai social sorting. Pada dasarnya, otak kalian tidak bisa menerima semua informasi yang ada dalam internet. Kalian pasti akan menjumpai hal-hal yang menurut kalian tidak cocok dengan kalian. Jika semuanya harus masuk, maka otak kalian tidak akan sanggup menghadapinya. Mau tidak mau, otak kalian akhirnya akan memfilter orang-orang yang sepemikiran denganmu saja dan terbentuklah sebuah kelompok. Dan ini bukan sekedar kelompok biasa. Sebuah riset menyebutnya social sorting. Dalam upaya untuk memberikan pengalaman yang disesuaikan, algoritma ini seringkali membatasi akses kita pada konten yang sejalan dengan apa yang telah kita konsumsi sebelumnya. Adanya internet dan sosial media ini akan memisahkan kalian dengan kehidupan nyata, sehingga dari sinilah konflik dan permusuhan akan muncul. Ketidakselarasan antara otak kalian dengan sesama ini yang akan menjadikan pusat masalah, dan hal ini juga yang menentukan identitas diri kalian. Internet dan sosial media juga bisa mengubah pola pikir kalian, bisa ke arah positif atau justru sebaliknya menjadi negatif ke depannya. Jika kalian mendengar atau melihat sesuatu yang tidak lazim dari sosial media, otak kalian akan lebih cenderung mempercayainya tanpa berpikir secara kritis. Padahal bisa jadi informasi tersebut adalah hoax atau tidak sesuai fakta. Misalnya, ada sebuah pandangan yang sejalan denganmu dibanding dengan kebanyakan orang di sekitarmu, otakmu akan berpikir semua orang juga harus memiliki pemikiran yang sama. Orang yang mungkin berpikiran sama denganmu akan menyukaimu karena kamu terlihat baik. Tak peduli bagaimana golongan sosialmu, kamu tetap baik karena sepemikiran. Filter bubble
memperkuat efek echo chamber dengan mempersempit pilihan informasi yang kita dapatkan. Semakin kita terpapar pada pandangan yang sama, semakin terasa kuat dan tak terbantahkan keyakinan kita. Ini bukan hanya gejala digital, melainkan dinding pemisah yang mengurangi pemahaman kita terhadap dunia yang kompleks. Jika makin banyak orang yang menyukaimu di sosial media, otakmu akan lebih mempercayai pendapat mereka. Jika kamu mendengar sesuatu yang buruk dari mereka, kamu akan mengabaikannya begitu saja. Daya tarik internet dan sosial media akan memperburuk keadaan. Ya, karena internet ingin kamu tetap online selama mungkin. Dan yang paling menarik sayangnya adalah amarah. Semakin terpancing emosimu, maka semakin banyak interaksimu di dunia maya, dan ini akan meningkatkan engagement sosial media. Semakin kontroversial sebuah informasi, maka akan semakin ramai dan akan mengikat banyak orang masuk ke dalam internet tersebut. Jika kamu terpancing dengan kabar atau berita yang kontroversial, maka semakin kamu akan tenggelam dalam internet. Munculnya perdebatan dalam sosial media juga akan menimbulkan pro dan kontra. Disinilah peran social sorting. Algoritma sosial media berperan besar dalam social sorting. Mereka mengelompokkan kita berdasarkan preferensi dan perilaku, membentuk dunia digital yang semakin tersegmentasi. Dalam upaya untuk memberikan pengalaman yang disesuaikan, algoritma ini seringkali membatasi akses kita pada konten yang sejalan dengan apa yang telah kita konsumsi sebelumnya. Hal ini tentu memiliki dampak psikologis. Menyoroti bagaimana algoritma sosial media dapat merusak kesehatan mental dengan menciptakan tekanan konformitas dan meningkatkan ketidakpuasan diri, di mana orang akan memandang seseorang dari apa yang mereka posting. Tak jarang apa yang mereka bagikan di sosial media tidak sesuai dengan kenyataan. Otak kalian akan dipenuhi dan dipengaruhi oleh sosial media. Karena sosial media juga, orang bisa kehilangan jati diri. Karena sosial media dan internet juga, orang bisa terkena tekanan seperti gaya hidup yang harus sesuai dengan standar sosial dan komparatif yang membuat mereka saling insecure. Jika kita tidak pintar menggunakan internet dan sosial media, maka selamanya kita akan hidup tidak nyaman dan penuh persaingan. Untuk keluar dari filter bubble, kita perlu merusak tembok yang membatasi pandangan kita dan mencari pemahaman yang lebih luas. Maka dari itu, hal-hal yang perlu kalian lakukan dalam menggunakan internet, yakni kalian harus kritis dan bijak dalam menerima informasi apapun dari sosial media dan internet. Kalian harus gunakan otak kalian untuk berpikir dan mencerna apakah ini benar dan salah, baik dan buruk. Kalian bisa memfilter segala informasi yang masuk. Mari bersama-sama memecah filter bubble dan memperkaya pandangan kita. Bagikan video ini dan ajak teman-teman kalian untuk bergabung dalam diskusi.